Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan meluncur ke kitab Jauhar Al-Maknun. Tapi sebelum ke kitabnya, kita lebih dahulu mengerti sejarah tentang ilmu balaghah. Jauhar Al-Maknun ini adalah kitab yang membahas tentang ilmu balaghah. Kenapa perlu mengetahui sejarah? Ya perlu aja tenang mendulet. Sejarah singkat ya. Ilmu balaghah sebagai salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab ini pun mengalami fase kemunduran, perkembangan seterusnya. Ilmu bahasa Arab yang memiliki 3 cabang ini yaitu ilmu ma'ani, bayan, dan batik tidaklah ada dari awal dalam sistematika seperti yang kita kenal sekarang ini. Dahulu sama sekali tidak dikenal istilah balaghah sebagai sebuah ilmu. Pengetahuan tentang sisi sejarah balaghah perlu dipahami agar muncul kesadaran bahwa ilmu ini memang bukan benda mati yang tidak dapat diperbaharui, diperkembangkan atau apapun. Kesadaran inilah yang dapat menjamin perkembangan ilmu ini searah yang lebih maju, tidak mengalami kemunduran atau bahkan kepunahan. Kemajuan yang dimaksud di sini meliputi berbagai sisi, berbagai segi, entah dari segi pengajarannya yang lebih mudah, cakupan materinya lebih luas, ataupun hasil penetapan dari ilmu itu sendiri yang memuaskan, atau bahkan munculnya ilmu baru dari ilmu yang telah ada. Balaghah sebelum turunnya Al-Quran. Orang Arab jahiliyah kita bagi 2, pra Al-Quran, pra bi'sa Rasulullah, dan pasca bi'sa Rasulullah. Orang-orang jahiliyah itu sebelum turunnya Al-Quran telah dikenal sebagai ahli sastra yang kompeten. Mereka mampu mengubah lirik-lirik syair, atau bait-bait puisi yang mempesona, yang menunjukkan kesadaran dan keahlian mereka dalam bidang sastra yang bernilai tinggi. Contoh nama Imri'il Qais, siapa yang tidak kenal dia. Perkembangan kesastraan Arab pada era jahiliyah ini diwarnai oleh adanya perkembangan berbagai bentuk sastra, baik prosa maupun puisi yang dikembangkan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Perkembangan tersebut didukung juga oleh adanya berbagai kegiatan yang berlangsung pada musim haji setiap tahunnya, dengan diadakan berbagai perlombaan pidato, perlombaan membaca syair yang diadakan di berbagai pusat kegiatan pada waktu itu. Contoh Pasar Ukas gitu. Nah, kegiatan seperti itu memberi peluang yang besar bagi para ahli syair untuk mengembangkan bahasa dan gaya-gaya bahasa mereka dengan ungkapan-ungkapan yang menarik, baik dari segi zahirnya lafaz, keindahan kata yang digunakan, maupun kandungan maknanya, karena ada perlombaan. Nah, perkembangan balaghah setelah turunnya Al-Quran sebagaimana dilihat sebelumnya, bahwa keberadaan balaghah sebelum turunnya Al-Quran sudah demikian menjamur berkembang. Lebih-lebih setelah turunnya Al-Quran, kaidah dan kelembutan berbahasa merupakan pokok kajian yang tak habis-habisnya, yang telah melahirkan banyak ungkapan-ungkapan yang indah dan bermakna dalam pustakaan sastra, terutama setelah turunnya Al-Quran yang merupakan salah satu inspirator dalam melahirkan
keindahan dan kelembutan bahasa tersebut. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dipandang sebagai salah satu sumber keindahan atau kebalaghan bagi penyair atau penulis prosa. Al-Quran diakui oleh mereka sebagai puncak balaghah dan merupakan model utama dalam rujukan pengubahan syair. Kedudukan Al-Quran begitu penting dan berpengaruh besar terhadap pola hidup, pola pikir, dan pola tuntut umat Islam. Seluruh umat sepakat bahwa salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran itu adalah keindahan bahasanya yang tak tertandingi oleh ungkapan manapun. Gagasan tentang nilai keindahan dan keluhuran tradisi sastra Al-Quran tidak hanya diakui dalam kesastraan dan kebahasaan, namun hal tersebut telah menjadi doktrin agama yang mendasar. Otoritas Al-Quran didasarkan atas ajaran ketidakmungkinan Al-Quran untuk dapat ditiru oleh siapapun, baik dari segi kandungannya maupun dari segi keindahannya. Itulah konsep kemujizatan Al-Quran yang tiada tanding. Tidak seorang pun manusia yang bisa membuat ungkapan-ungkapan yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri selalu mengumumkan tantangan kepada siapa saja yang meragukan otoritasnya untuk mendatangkan ungkapan yang serupa dengannya, walau hanya satu ayat atau satu surat. Mereka juga berusaha keras untuk mencontoh bahasa Al-Quran dan pengembangan nilai-nilai keindahannya dalam pembicaraan dan penulisan. Bahkan sebagian pakar sastra mencoba dengan sadar dan seksama untuk menyamai bahkan melampaui keindahan Al-Quran. Upaya-upaya tersebut mereka lakukan untuk meladeni tantangan Al-Quran yang begitu menggugah orang untuk memiliki keahlian dan keberanian di antara mereka. Meski usaha mereka tersebut tidak pernah berhasil. Tantangan Al-Quran itu semakin menarik perhatian mereka di samping telah adanya rasa cinta terhadap keindahan dan ketinggian bahasa yang melekat kuat dalam jiwa mereka sejak masa turunnya Al-Quran, yaitu wong-wong sing mengalami qabla bi'tsah Rasulullah dan pasca bi'tsah Rasulullah. Nah, keberadaan ilmu balaghah sebagai disiplin ilmu yang utuh seperti saat itu belum terkodifikasi. Namun ia terus mengalami perkembangan sedikit demi sedikit. Diawali dengan kajian sastra terhadap beberapa syair dan pidato-pidato orang jahiliyah. Dilanjutkan dengan mengulas syair dan sastra pada awal Islam. Sampai ke masa pemerintahan Daulah Umayyah, ia turut mengalami perkembangan yang menggembirakan. Kitab yang pertama kali disusun dalam bidang balaghah adalah tentang ilmu bayan, yaitu kitab Majazul Quran karangan Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna, yaitu murid Al-Khalil. Sedangkan ilmu ma'ani tidak diketahui pasti orang yang pertama kali menyusun tentang ilmu tersebut. Namun ilmu ini sangat kental dengan pembicaraan para ulama berupa Al-Jahid dalam I'jazul Quran. Adapun penyusun kitab ilmu batik pada masa awal yang dianggap sebagai pelopor adalah Abdullah bin Mu'adz dan Qudamah bin Ja'far. Al-Jahid dipandang sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah perkembangan ilmu balaghah secara umum dan ilmu bayan secara khusus lewat karya tulis lainnya berjudul Al-Bayan At-Tabyin. Ilmu balaghah terus mengalami perkembangan sehingga mencapai
kemajuan ditandai semakin utuhnya kajian-kajian di dalamnya yang tertuang dalam dua kitab yang disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jurjani. Dua kitab tersebut adalah kitab Asrarul Balaghah yang berisi ilmu ma'ani yang merupakan bagian dari balaghah. Kedua kitab Ijazul Quran yang berisi tentang keindahan susunan kata dan konteksnya dengan keindahan makna yang merupakan keistimewaan uslub Quran yang menunjukkan kemukjizatannya. Kemudian disusul dengan kemunculan Imam As-Sakasi yang semakin menetapkan keberadaan ilmu balaghah sebagai disiplin ilmu. Ngawe mantep. Beliau menyusun sebuah karya besar menguraikan ilmu tersebut di samping ilmu-ilmu pengetahuan bahasa Arab lainnya. Kitab tersebut dikenal dengan nama Miftahul Ulum. Sedangkan pembagian ilmu balaghah ke dalam tiga istilah, yaitu ilmu ma'ani, bayan, dan badi', seperti yang dikenal sekarang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Qazwini pada abad-abad keberapa itu. Al-Khatib itu abad ke-7 Hijriyah kalau tidak salah. Dalam karyanya bernama Talkhisul Miftah yang merupakan ringkasan dari kitab Miftahul Ulum yang tadi dikarang oleh Imam As-Sakasi yang telah mematangkan disiplin ilmu balaghah. Nah, dari kitab itu terus dibagi ke dalam tiga kelompok ilmu besar, yaitu ma'ani, bayan, dan badi'. Untuk tentang latar belakang munculnya ilmu balaghah kami bahas besok.